Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Malang. Kami di sini akan membuat podcast dengan materi tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif hukum Islam. Saya di sini sebagai host. Perkenalkan, nama saya Junan Wajid Anazi dan teman saya. Nama saya Siti Asmawati. Saya Ananda Lukiardiansyah. Saya Muhammad Abdullah Fadil. Saya M. Zidan Afnani. Di sini langsung saja saya mulai. Pertanyaan pertama untuk Mbak Septi. Bagaimana pandangan Islam menurut Anda terkait dengan perkembangan gerakan feminisme? Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam Islam itu, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagian cendekiawan Muslim dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Pasalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teologi Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Itu jawabannya ya. Oh, berarti feminisme dalam pandangan Islam itu tidak apa-apa ya, Mbak ya? Ya, Baik, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan sekali. ya sama-sama. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Mas Luki. Ya, Apakah gender dalam perspektif Islam sama dengan paham gender feminis? baik. Dalam Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk, konsep, dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Itu jawabannya. Terima kasih Mas Luki. Kemudian saya ingin kembali bertanya kepada Mbak Septi. Apakah ada ayat-ayat dalam Al-Quran sendiri yang memperlihatkan doktrin tentang kesetaraan gender? Baik, sebenarnya itu ada banyak ya di dalam Al-Quran. Tapi di sini saya akan menyebutkan tiga. Yang pertama itu, prinsip kesetaraan gender merujuk pada realitas laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dengan Tuhan, di mana keduanya sama-sama dilihat sebagai seorang hamba. Tugas seorang hamba adalah mengabdi dan menyembah. Dalam hal ini bisa dipahami dalam firman Allah, dan tidaklah aku menciptakan dan manusia kecuali untuk menyembahku. Quran Surat Al-Zariyat ayat 50. Kapasitas sebagai manusia, laki-laki dan perempuan juga sama. Nilai derajatnya sama, yang membedakan kemuliaan seseorang hanya ketakwaannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Kemudian yang kedua, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan sebagai khalifah. Firman Allah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menurut Nasaruddin Umar tidak menunjukkan pada jenis kelamin tertentu. Laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan kekhalifahannya di muka bumi. Yang terakhir, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Saat itu, jenis kelamin bayi belum diketahui apakah laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat adil dan memberikan kesetaraan gender dengan terlebih dahulu ia harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Berarti
Dalam Islam sendiri itu sudah sangat jelas sekali ya Mbak ya. Sudah ada dalil-dalil dan firman-firman Allah yang telah ditegaskan. Terima kasih banyak Mbak atas jawabannya. Ya, Kemudian pertanyaan untuk Mas Logi kembali. Bagaimana Mas, menurut Anda, hubungan antara feminisme dan kesetaraan gender dalam Islam? Itu bagaimana? Baik. Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk, konsep, dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Sudah Mas? Sudah. Waduh. Baik, terima kasih Mas Logi atas jawabannya. Sangat memuaskan. Kemudian saya ingin kembali bertanya kepada Mbak Septi. Bagaimana sih cara Islam sendiri dalam memandang peran gender dalam masyarakat? Apakah ada kesetaraan dalam pandangan Islam sendiri? baik. Ya, pasti ada kesetaraan dalam pandangan Islam. Karena dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat. Artinya apa? Bahwa tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam kehidupan di masyarakat. Begitu, Mas Junan. Berarti semua gender itu dapat semua gender itu memiliki hak untuk hidup dalam bermasyarakat ya Mbak ya? Ya. Tanpa ada perbedaan antara satu dan yang lain, tanpa membedakan perempuan maupun dan laki-laki. Betul Mbak? Ya, betul. Terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya kembali kepada Mas Logi. Halo Mas Logi? Ya. Menurut Anda, apa sih feminisme liberal itu? Apa soalnya? Menurut Anda apa sih feminisme liberal itu? Feminisme liberal. Oh, baik. Baik ya, feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Berarti kayak misalnya nih olahraga kan, kita kan Ya, dalam lingkungan olahraga kan di kampus kan. Berarti perempuan itu juga ini ya Mas ya, bisa memiliki hak untuk menerima materi seperti teman-teman laki-laki gitu ya. benar. Karena ntar kan kalau jadi guru harus bisa memberikan yang terbaik gitu Mas. Ya. Kayak praktek-praktek juga gitu kan Mas ya. Ya, Tanpa membedakan. dalam praktek kan seorang dosen tidak membedakan antara perempuan sama laki-laki. Kayak renang itu harus sama 50 meter gitu. Ya. Dan tidak menentu juga kan Mas. Kayak Ya. perempuan bisa lebih baik dari laki-laki juga kan. Ya, Terima kasih Mas Logi. Lanjut pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Septi. Halo Mbak Septi. Ya. Saya ingin bertanya nih Mbak. Bagaimana sejarah munculnya feminisme? Sejarah munculnya feminisme itu memperlihatkan
bahwa feminisme lahir dalam konteks sosio-historis khas negara barat yang sekular dan materialistik, terutama ketika perempuan saat itu tertindas oleh sistem masyarakat kapitalis yang mengeksploitasi perempuan. Berarti itu sejarah munculnya sendiri itu berasal dari histori negara-negara barat yang ada di barat. Gitu ya, Mbak, ya? Seperti Amerika dan lain sebagainya. Yang di sana ya materialistiknya itu baiklah, bagus. Oke, terima kasih pada teman-teman. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Jidan. Halo Mas Jidan. Halo. Saya ingin bertanya Mas Jidan. Ya. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hamba Allah. Tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba Allah. Apakah Anda itu setuju dengan statement itu? Bisa dijawab Mas Jidan, monggo. Setuju. Kenapa itu, Mas? Karena tertulis di ayat Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Di situ dapat diketahui bahwa eksistensi manusia baik laki-laki maupun perempuan di dunia adalah bertujuan untuk mengabdi sebagai hamba Allah. Dengan demikian, perempuan memiliki posisi yang setara dengan lelaki untuk menjadi hamba Allah melalui pengabdiannya selama menjalani kehidupannya. Jika seorang perempuan berbuat takwa, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan sebagai halnya juga laki-laki dan demikian pula sebaliknya. Sudah Mas Junan. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Berarti di sini itu tidak ada perbedaan apapun karena hakikatnya sendiri itu manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk menyembah atau beribadah kepadanya. Betul Mas Jidan? Betul sekali, tidak ada perbedaan di antara perempuan dan laki-laki. Oke Mas Jidan, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya nih, saya akan bertanya kepada Mas Fadil. Oke. Fadil. Halo. Saya ingin bertanya Mas Fadil. Oke, boleh. Menurut Anda, apa itu LGBT dalam pandangan Islam? LGBT itu apa Mas Fadil dalam pandangan Islam? Bisa dijelaskan? Monggo. LGBT, homoseksual atau gay di dalam agama Islam disebut dengan istilah al-liwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, yang pelakunya disebut al-lutiyu, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Sedangkan istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan ashihak, yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Seperti itu Mas Junan. Dalam Islam sendiri itu hukumnya haram ya Mas Fadil ya? Sangat haram Mas Junan. Seperti yang dulu kisah Nabi Lut itu sampai diazab itu kaumnya habis itu ya Mas. Wah, tapi sekarang banyak orang yang gay. Berarti dunia sekarang ini sudah semakin gelap. Menuju akhir zaman ini dunia semakin rusak ya teman-teman ya. Sekarang dunia semakin tua Mas Junan. Kita itu hidup di akhir zaman Mas Junan. Benar sekali. Tinggal nunggu Nabi Isa ya Mas ya.
Makanya kita itu di dunia disuruh ibadah terus sholat rajin. sholat wajib. Karena seseorang kalau meninggalkan sholat itu hidupnya akan sengsara. Betul sekali. Untuk teman-teman di luar sana juga jangan lupa beribadah kepada Allah, mengaji, sholat. Karena itu dapat meningkatkan keimanan kita. Bukan begitu teman-teman? Good. Boleh. Boleh. Terima kasih Mas Fadil. Oke, Selanjutnya nih, sama-sama. pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya kepada Mas Luki. Halo Mas Luki. Ya, Oke. Saya ingin bertanya Mas Luki. Dalam sejarah pra-Islam, perempuan itu dipandang seperti apa oleh orang-orang Yunani? Dalam sejarah sebelum Islam nih Mas. ya. Orang-orang Yunani itu memandang perempuan seperti apa sih Mas? Kalau boleh tahu. Baik. Wanita di mata orang-orang Yunani tidak punya tempat yang bebas untuk bernafas. Karena wanita seringkali dilecehkan dan diejek. Mereka mengklaim kaum wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan atau disekap dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan. Tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra atau seni patung-patung telanjang. Yang terlihat di negara-negara barat adalah bukti atau sisa pandangan itu. Oh, berarti dalam historinya Yunani sebelum Islam datang itu perempuan itu sangat-sangat direndahkan ya Mas ya? Ya, betul. Mas. Hampir tidak memiliki hak-hak yang patut Bermartabat. didapatkan oleh seorang wanita gitu ya Mas ya? Ya, betul Mas. Sebelum Islam datang. Kemudian Islam datang itu membawa berkah bagi seluruh umat dan seluruh alam semesta dengan Membawa perubahan. Alhamdulillah. memperjuangkan hak-hak wanita dan Ya. kesetaraan gender yang dimana antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama ya Mas ya. Ya, Betul sekali Mas. Alhamdulillah. Oke. Kita harus bersyukur kita berada di agama Islam yang indah ini. Ya teman-teman. subhanallah. Tabarakallah. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Amin lil alamina Amin. innaka hamidum majid. Islam sebagai agama pembawa berkah bagi seluruh alam. Terus Mas Junan, Alhamdulillah. ada pertanyaan lagi dah. Untuk saat ini cukup ya pertanyaannya. Mas Junan, Sudah. saya apa boleh tanya? Gimana Mas? Boleh monggo. Lah, Sebentar, ini kayaknya kita kan kita kurang lengkap. hidup di akhir zaman, terus kita kan sekarang jauh dengan orang tua. Terus di sini harus menuntut ilmu, dan di luar sana kan Ya. pergaulan semakin bebas, seks bebas, minuman keras kan banyak. Nah, itu gimana Mas. cara untuk menangkalnya Mas Junan? Kita bisa menangkalnya, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah agar keimanan kita semakin kuat, Mas. Contohnya seperti kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau bisa setiap hari kita mengaji gitu Mas. Oh. Kita juga harus pandai dalam memilih teman. Antara teman yang baik dan teman yang buruk. Kita harus menghindari teman-teman, kita harus bisa menghindari teman-teman yang buruk Mas. Ya, Mas. Kan Kalau bisa gimana? Kalau bisa gini Mas, kita itu berteman dengan
ya kalau misalnya teman yang masih bisa kita selamatkan lah, Ya. masih bisa kita ajak gitu, kita mengobrol, terus kita bercanda, terus kita ajak, misalnya pertama kita ajak ke masjid, Oh. terus kita ajak sholat gitu, nanti dia akan mendapat hidayah dari Hidayah. Allah gitu kan. Hidayah, nggih, Mas. Nggih. Intinya jangan meninggalkan kewajiban dan sebisa mungkin kita menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mas. Nggih. Baik, gimana, ada feedback atau apa gitu dari teman-teman atau mau dikit menambah-nambahi gitu? Monggo. Monggo Mas Fadil, Mas Luki, Mbak Septi, atau Mas Jidan kembali. Bentar Mas Junan. Ada feedback? Ya, monggo. Saya ingin bertanya kepada Mas Junan. Ya, gimana Mas Luki? Apakah di tahun 2023 ini LGBT masih merajalela? Bukan merajalela sih Mas. Gimana ya? Tapi sudah banyak yang kelihatan gitu loh Mas. Seperti di contohnya negara tetangga kita juga, di Thailand juga gitu kan, banyak transgender, LGBT dan lain sebagainya. Itu sudah, waduh, gimana ya, sudah didukung, terang-terangan Mas. gitu loh. Sudah didukung. Ya, ada juga beberapa negara juga kan Mas Jidan kan. Ya, seperti Ya, Jerman, sepak bola Inggris. itu kan. Ya, Ragil. Ragil. Iya Mas Fadil. Iya Padil. Padil juga. Mas Fadil enggak gitu kan? Alhamdulillah tidak Mas Jidan. Alhamdulillah. Gitu Mas Luki. Jadi sekarang ini gimana ya? Apalagi ada sosial media kan yang saat ini wah, sudah nggak karuan gitu loh Mas. Ya. Semuanya masuk ke sosial media, sedikit-sedikit viral gitu. Jadi harusnya sih masih banyak yang ini Mas. Masih banyak yang normal lah, nggak melakukan LGBT, tapi sedikit demi sedikit itu terpengaruh dari sosial media yang notabene itu awalnya itu sedikit, jadi banyak yang ikut-ikutan gitu. Itu Mas Luki. Kalau cara untuk mencegahnya bagaimana? Bisa Mas Luk. Dari Ya kita harus menghindari, ya betul, dari diri sendiri. Pertama kita harus membentengi diri kita gitu. Mendekatkan kita kepada yang maha kuasa. Itu penting. Sekali. Penting. Mengamalkan perintah-perintah yang disuruh oleh Rasulullah juga gitu kan. Itu sangat penting. Makasih Mas. Oke Mas Luki. Baik, gimana teman-teman, ada lagi atau Saya Mas Junan. Oh iya, monggo Mas Adil. Gimana Mas Adil? Itu hukum homo atau lesbi itu apa hukumnya? Hukumnya haram sekali Mas Adil. Sudah tertera sendiri dalam Al-Quran, itu sangat dilaknat oleh Allah. Astagfirullah. Untung saja kita hidup di zaman Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sendiri itu kan gimana ya, sudah sebagai kekasihnya Allah lah, sangat disayang oleh Allah. Jadi yang paling disayang ya Mas Junan. Ya bener Mas Jidan. Kita itu harus gimana ya? Sampai tidak bisa berkata-kata. Sampai tidak bisa berkata-kata. Betul kata Mas Fadil. Terus juga ini Mas, kaumnya Nabi Muhammad itu kan nggak langsung diazab kan. Kalau kaum nabi-nabi sebelumnya kan, misalnya dari tadi yang dibahas kaum Nabi Lut juga kan langsung diazab oleh Allah. Terus dari nabi-nabi sebelumnya, apabila ada sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, itu juga langsung diazab gitu kan. Nah kita untungnya itu hidup di zaman Nabi Muhammad, jadi kita masih ada kesempatan untuk bertobat lah sebisa mungkin, dan kita harus menghindari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Siap Mas Junan.
Oke Mas Fadil, lanjut. Apakah masih ada lagi dari Mbak Septi atau Mbak Mas Septi, Didan lagi monggo. dan lain sebagainya? Monggo. Mungkin belum ya, Mas Yunan. Bagaimana tadi? Oh, Sudah cukup. Pertanyaannya? oh, cukup. Gimana teman-teman yang lainnya? Apakah sudah cukup? Apa tadi pertanyaannya? Mas Zidan mungkin mau tanya, silakan. Mas Didan masuk. Sudah. Ya, Sudah, pokoknya Mas pokoknya ya kita di dunia itu harus hidup yang gimana ya? Kan akhir zaman, ibadah, sholat wajib, hindari kemaksiatan seperti miras, Betul sekali. judi. Karena kan Berzina kan ya Mas ya. banyak yang main judi online, Mas Junan. Oh Iya. 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 Contohnya Sekarang Mas sudah. Zidan sendiri kan. Selat. Bukan. Selat gacor itu ya Mas ya. Oh, kamu ngawur. Saya di sini alhamdulillah saya menghindari perbuatan seperti itu, Mas Fadil. Ya, Alhamdulillah. Mas Zidan, Gimana? Melalui terapi itu tolong dikasih info room gacor. Al-Quran. Dah diterusin. Mas Fadil. Oh, Mas Fadil ini. Oh, sudah. Pembahasan makin melebar ini ya. Untuk teman-teman yang di rumah juga, kita harus sebisa mungkin menghindari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan kita juga harus beribadah kepadanya, melakukan perintah-perintah Allah, perintah wajib, dan sebisa mungkin kita melakukan perintah-perintah yang sunnah. Dan semoga kita tetap mendapat berkah dan Hidayah. nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tetap Amin. berada di jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam, Amin. Shiratal Mustaqim. Amin. Amin. Kalau gitu kita sudahi saja ya podcast pada malam hari ini ya. Siap, Mas Junan. Siap. Arif, sehingga Kesimpulan. dapat Sebelumnya saya sebagai host saya ingin minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang konyol gitu. Ya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari teman-teman juga saya mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Baik. Kalau gitu saya sebagai host saya akan mengakhiri podcast pada malam hari ini. Kesimpulannya Mas Junan. Oh, kesimpulannya kita tidak boleh tegas, yaitu kesimpulannya di sini kita itu virus mana? XBD. Bentar. Kesimpulannya di sini feminisme dan yang kesetaraan gender itu memberikan terapi yang benar sudah para korbannya. mana? Aku lupa ya Mas. Persamaan gender itu tidak dipermasalahkan lah dalam Islam, itu Mas. Karena iya. persamaan gender itu dapat memberikan hak kepada perempuan yang sebelumnya seperti yang dikatakan Mas Luki tadi, perempuan kurang mendapatkan haknya dalam kehidupan bermasyarakat sendiri ataupun dalam lingkungan keluarga gitu. Dan kesimpulan selanjutnya yakni LGBT maupun apapun itu sangat dilarang dan jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman maupun hadis-hadis yang telah dikatakan oleh beberapa ulama gitu. Ya itu saja kesimpulannya pada podcast malam hari ini. Sekian saya tutup podcast pada malam hari ini dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera. Terima kasih teman-teman. Dadah. Udah.